Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan pemuda yang hari ini menonton secara live kegiatan pada malam hari ini, yakni di halaman Facebook Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, dan ataupun yang tidak mendengarkan secara live, kali ini Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal memiliki program terbaru, yakni Pemudamu Podcast, Pak. Jadi ke depan insya Allah Pemudamu Podcast ini akan banyak dimanfaatkan untuk media kita menyebarkan informasi-informasi tentang keislaman, dakwah, organisasi, kemudian entrepreneurship dan lain sebagainya. Kan mungkin ke depan ada diskusi-diskusi tentang isu-isu terhangat dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, rekan-rekan pendengar, pada malam hari ini adalah sesi perdana, kajian perdana, dan tajuk kita tentu tentang bulan Ramadan, Pak. Jadi tajuk hari ini, malam ini adalah tentang bagaimana sih kita mencari sebuah hikmah di bulan Ramadan di saat pandemi global COVID-19 atau coronavirus disease 19. Teman-teman pemuda sekalian, kali ini kami bersama dengan Mas Kakanda ya. Karena saya di IPM jadi manggilnya Kakanda. Iya, Kakanda Sultan Aman. Pak nanti ketuaan. Tapi memang sudah. Oke. Selamat malam Pak Sultan. Selamat malam Mas. Jadi gimana komentar Pak Kakanda ini tentang hikmah, bagaimana kita bisa mencari hikmah di bulan Ramadan di situasi sekarang? Ya, tentu persiapan Ramadan itu ketika datangnya pandemi kemarin, mulai dari bulan-bulan awal pemerintah memutuskan bahwa menjadi wabah secara nasional, itu menjadi khawatiran terutama umat Islam bahwasanya ini jangan-jangan nanti pada saat kita ibadah, pada saat kita melaksanakan ritual keagamaan itu bakalan ada kendala. Yang kenyataannya sampai Ramadan hadir pun, Ramadan tiba, begitulah menjadi keputusan secara nasional kita harus lebih banyak berdiam diri dalam terisolasi di rumah-rumah masing-masing. Tentu bagi pemuda yang biasa aktif, yang biasa melebarkan sayap kebermanfaatannya di lingkup yang lebih luas, menjadi terasa terbebani ya geraknya. Tapi adanya dengan model dakwah semacam ini ataupun model penyampaian kepada orang-orang yang kemudian masih pengen punya aktivitas hanya saja bisa dari rumah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Apalagi tadi materi hikmah, kemudian yang disampaikan lebih banyak, bukan cuma hikmah dalam masa wabah sekarang. Kalau saya menyoroti sebagai pribadi ya, ataupun sebagai manusia muslim, tentunya ketika kita dihadirkan pada wabah semacam ini, yang pertama adalah betapa kekuasaan Allah itu maha luar biasa. Sehingga walaupun akhir-akhir ini banyak manusia yang menyombongkan diri, banyak pribadi-pribadi yang baru kenal ilmu sedikit saja kemudian bisa menjudgment orang-orang lain yang nilainya ataupun yang ilmuannya di bawahnya itu dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Ternyata Allah hadirkan dengan makhluk yang sederhana saja semua luluh lantak. Jadi kekuasaan Allah itu memang luar biasa. Bukan cuma hadir kepada orang-orang yang memang gampang untuk dikalahkan, tetapi kepada orang-orang yang notabene tidak mungkin untuk dikalahkan. Jadi sekali lagi, Allah itu maha luar biasa, dan kemaha luar biasaan Allah itu tidak tertandingi. Kemudian yang kedua terkait dengan hikmah dengan pandemi ini di masa Ramadan. Saya punya teman
yang sebelum Ramadan datang itu dia berkeluh kesah. Keluh kesahnya aneh. Padahal sebelumnya dia itu mengikuti kegiatan sosial banyak. Dia itu ikut arisan. Ketika masa pandemi ini kemudian berlanjut panjang, dia malah berpikir ternyata arisan itu bikin tidak semuanya bisa menyatu. Dia berpikir adanya wabah ini malah punya keinginan untuk seandainya duit arisannya itu dia bagikan kepada orang lain. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir adanya wabah ini memunculkan rasa empati, memunculkan rasa kasih sayang dalam jiwa manusia untuk senantiasa berbagi. Yang tadinya sekedar arisan untuk keperluannya sendiri saja, tetapi ketika kemudian muncul masa pandemi ini punya keinginan untuk berbagi. Dan itu semangatnya luar biasa. Jadi nominalnya dibandingkan dengan yang dia bagi untuk arisan itu bisa lebih banyak ketika untuk harus berbagi. Dan itu rutin, itu luar biasa. Jadi sekali lagi hal-hal hikmah yang mengakibatkan setiap manusia itu berubah itu bukan melulu dari kejadian secara pribadi, tapi mungkin secara luas tadi dengan adanya wabah-wabah yang semacam ini. Kemudian yang ketiga, mestinya sebagai pribadi muslim ketika dihadapkan kepada ketentuan Allah, adanya wabah ini jelas menjadi ketentuan Allah, tentu kita harus bersabar. Manusia ataupun saya, teman-teman Maulana juga, kalau kemudian sebelum wabah menyerang di negeri kita, di lingkungan kita, pasti punya gerak yang luas ya. Tetapi kemudian ketika harus sedikit mengucilkan diri, mencari sebenarnya kita itu disuruh ngapain. Kenapa kita harus kembali ke rumah masing-masing? Kalau kata orang dulu, kenapa kita harus kembali ke mihrab kita? Sebenarnya ritual kita di luar itu bisa jadi masih rapuh. Ibadah kita yang senantiasa ditonjolkan kepada orang lain itu masih rapuh. Sangat rentan sekali untuk dikatakan sebagai ibadah yang ikhlas, ibadah yang apa segala macam. Sehingga kalau kemudian kita mengisolasi diri di rumah, di mihrab kita masing-masing, sejatinya kita hendak mendekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semacam itu, harusnya mengenali setiap kejadian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hal lain juga terkait dengan hikmah itu mestinya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita diajarkan ulang bagaimana setelah pandemi datang ada perintah untuk mencuci tangan, ada perintah untuk menutup masker, menutup muka dengan masker atau mencuci jauh lebih bersih. Ada, saya agak lupa ini sastrawan atau dia filsuf ya dari orang barat, bahwa kebahagiaan sejati itu lebih murah, tapi betapa mahalnya kita membayar untuk tiruannya. Kalau kemudian sebagai muslim pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana membersihkan diri dengan berwudu dengan 5 kali sehari itu sebetulnya murah, karena wudu cuma dengan air saja, bahkan boleh dengan debu atau yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu murah. Jadi ketika wabah menyerang justru lebih besar apa yang harus kita pergunakan untuk bersuci, untuk membersihkan diri kita dari wabah semacam ini. Jadi itu kembali lagi bahwa fitrah kita memang gelisah, fitrah kita juga
kadang merasa cemas segala macam. Tapi jangan kemudian kecemasan kita membuat orang lain juga merasa cemas juga. Adanya wabah dengan memborong semua perlengkapan kesehatan berupa tadi masker, sarung tangan segala macam, sehingga Panik kemudian buying. bikin panik, semuanya bikin panik. Sampai kemudian di pasaran jadi hilang, barangnya menjadi mahal. Itu saya kira sudah berlebihan, ya, berlebihan. Tapi itu kan mungkin secara ideal ya Pak, ketika kita dihadapkan dengan pandemi atau musibah ini, sebagai umat muslim harus pertama mungkin bersyukur ya. Kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti atas kuasanya Allah, dan setiap kuasanya Allah pasti ada hikmah yang besar. Betul sekali. Salah satunya tadi tentang gimana tentang kebersihan, kemudian manusia diajarkan untuk kembali bersuci, ya, cuci tangan, kemudian menutup aurat, ya. Kemudian tadi ada rasa empati yang ditimbulkan dari pandemi ini, ya. Itu kan mungkin secara ideal ketika kita tempatkan pada seseorang ya Pak. Tetapi yang terjadi kan tidak sedikit juga masyarakat kita yang mungkin pemahaman tentang agamanya mungkin terlalu sempit, jadi menganggap ini semua adalah sesuatu yang menakutkan Pak. Itu kan juga tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hilangkan dari masyarakat. Nah, disinilah mungkin bagaimana sih menurut Mas Sultan melihat itu semuanya, melihat masyarakat kita yang seperti itu, gimana? Iya, kalau hal itu berlaku kepada masa dimanapun kita menempatkan diri, dalam artian mungkin di tahun-tahun sebelum kita juga ada orang yang modelnya semacam itu. Tingkatan orang berbeda-beda dalam menyikapi suatu hal. Nah, itu sebagai ladang kita juga bagi orang atau bagi pemuda khususnya di lingkungan Kabupaten Tegal yang mungkin lebih bisa waktunya, tenaganya, kemudian secara keilmuannya lebih luas, bisa memahamkan kepada orang-orang yang demikian. Maka aneh juga sebetulnya ketika sudah ada himbauan dari pemerintah, dari organisasi, dari manapun tempat untuk tidak melakukan kumpul-kumpul atau physical distancing, kita harus dikasih jarak kepada orang-orang lain. Dan masih ada orang yang mengabaikan, bahkan menganggap itu hal cemen gitu ya, menganggap itu hal terlalu remeh ya. Sehingga mereka lebih asik. Makanya muncul video-video unik ya yang bikin kita juga tetap harus waspada ya. Berarti peran dari semua elemen juga untuk memahamkan masyarakat ya. Karena di masa pandemi juga tidak semuanya orang itu langsung paham. Tetap ilmu harus diajarkan, tetap pemahaman itu harus ditularkan kepada yang lain. Terkait dengan kebiasaan kita kayak berjamaah di masjid, sekarang kan kita tahu otoritas keagamaan MUI dan kalau dari kita dari PP kan PP Muhammadiyah sudah menganjurkan untuk mengimbau untuk sholat di rumah ya Pak. Kalau sekarang tarawih di rumah, mungkin bisa ambil hikmahnya apa Pak di situ Pak? Di situ kan sesuatu yang tidak biasa di masyarakat kita. Kita harus yang biasanya Ramadan rame ke masjid, tetapi hari ini di rumah. Betul. Mungkin bagi orang yang sudah berkeluarga ya tentunya, ataupun yang masih sendirian kan masih punya keluarga dengan orang tuanya. Kalau yang ngekos Pak? Kalau yang ngekos masih ada teman-temannya gitu. Artinya di rumah pun masa pandemi ini jauh lebih nyaman ya, ketika dulu mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman pemuda kita ketika Ramadan datang tidak melulu di rumah. Ada yang harus tarhim, ada yang harus tarawih keliling segala macam, ataupun ikut bukber, bahkan ada sahur Abdurrahman selama 1 bulan kan tidak di rumah.
Mungkin bisa jadi kalau kemudian hari ini tidak ada pandemi, itu masih berlanjut dan kebermanfaatnya mungkin dinilai kurang, sehingga Allah hadirkan ini masa pandemi ini untuk lebih mendekatkan kepada keluarga. Saya kira itu. Keluarga juga butuh kita perhatikan, bukan cuma orang lain. Jangan sampai kemudian keluarga di nomor sekian kan dari kita boleh bermanfaat untuk orang lain. Hanya saja kebermanfaatan kita pun harus terukur, tidak serta-merta ya. Karena mungkin di rumah merasa jenuh, kemudian lebih nyaman di luar dan selamanya di luar kegiatannya. Dan masa pandemi ini lebih menyadarkan kepada kita bahwa orang-orang yang sebetulnya menyayangi kita selama ini pun harus kita perhatikan. Setidaknya kalau saya pribadi punya anak, kalau setiap pekan hampir kegiatan di persyarikatan banyak, anak minta nagih untuk jalan-jalan segala macamnya, itu kan kadang harus ditepis dulu. Jadi tunggu liburan, nunggu pas jamnya senggang segala macam. Tapi kebetulan ataupun sudah menjadi takdirnya Allah untuk mendatangkan wabah ini, saya lebih banyak di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan pun tidak selamanya ataupun lebih banyak keluar, ya, tidak banyak di luar menurut saya. Jadi lebih bisa fokus membina keluarga, membina anak-anak. Berarti sekarang ngimami di rumah terus, Pak? Ngimami di rumah terus. Bahkan kalau seandainya anaknya sudah bisa, suruh ngimami sendiri. Iya. Itu juga problem, Pak. Juga problem kan, masyarakat kita kan disuruh di rumah, Pak. Iya. Kemudian yang jadi imam juga kadang ada masalah ketika, ya mohon maaf, tidak semua masyarakat kita bisa baca Quran, kemudian punya hafalan banyak, Pak. Itu juga problem buat mereka, Pak. Jangan-jangan bisa jadi kalau misalkan di rumah malah tidak tarawih, Pak. Momen Ramadan ini untuk mengikat dan memfasilitasi jamaah, memfasilitasi umat Islam untuk lebih dekat ya, di masjid, tetapi hari ini di rumah seperti biasa. Ya, selama ini sih saya belum mendengar langsung ya kaitannya keluhan kemudian ketika di rumah tidak menjalankan tarawih, atau jangan-jangan tahun kemarin pun ketika masih ada tarawih di masjid mereka juga nggak sholat ya, makanya nggak heran juga. Kita menyikapinya biasa saja, dalam artian kalau kemudian masih ada hal ataupun manusia-manusia yang tadi model-modelnya semacam itu ya dipahamkan, mulai didatangi, kita syukur-syukur diajarkan Al-Quran kan, sehingga ketika sholat tidak lagi merasa iri, merasa tidak percaya diri karena harus mengimami keluarganya. Kalau menurut Mas Sultan, esensi dari Ramadan ini berkurang atau tidak? Jadi mungkin dari bulan Ramadan tahun lalu kira-kira berkurang atau tidak karena adanya ini? Karena adanya wabah gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi tidak. Kalau saya pribadi tidak berkurang, hanya berbeda, jelas berbeda. Karena ketika Ramadan tahun-tahun lalu mungkin kalau di pemuda khususnya di daerah itu untuk mengadakan event kegiatan ya yang skalanya luas membawa masyarakat banyak itu harus prepare jauh-jauh hari. Sedangkan untuk masa-masa sekarang itu cancel semua, Pak. Cancel, tetapi punya alasan maksudnya punya cara lain yang lebih singkat, punya kegiatan tapi dikomunikasikan lebih matang dengan waktu yang singkat. Itu saya bersyukur sekali dengan hal demikian. Tidak perlu banyak omong, yang penting tes kegiatan. Action, ya? Iya, seperti itu. Hal ini justru bikin iri orang-orang yang kemudian pengen juga memberikan manfaatnya kepada orang lain. Termasuk teman-teman pemuda ketika melihat podcast di media sosial, kemudian pengen barengi kegiatan semacam itu di pemuda. Itu kan suatu hal yang bagus juga. Ngomong-ngomong tentang podcast, ini kan perdana nih, Pak. Iya. Gimana?
Kesan pertama gimana Pak? Sedikit. Pertama saya terus terang untuk berbicara di depan kamera itu ada rasa-rasa Ini luar kurang biasa. percaya diri. Hanya saja karena yang diajak ngomong adalah orangnya sendiri, sudah kenal. Jadi ya biasa aja, dibawa aja. Tapi ini luar biasa loh Mas Sultan jadi narasumber pertama di Pemuda. Iya, nggak biasa. Nggak bisa. Sudah banyak lah. Sudah banyak. Sudah banyak. Saya malah justru melihatnya, kemarin saya bukan khawatir ya, kecewa juga kepada dai-dai di lingkungan kita, ataupun mungkin kalau secara nasional masih ada dai-dai yang kemudian secara mandiri merekam dakwahnya di lingkungan mereka, kemudian menyebarkan ke dunia maya. Sedangkan di kita khususnya itu sedikit sekali, ya. Jadi masih sporadis, dalam artian orang-orang yang pengen menyampaikan itulah orang-orang itu saja yang punya iseng kemudian merekam, disampaikan, di share di media sosial. Saya pengennya sih setelah ini tim-tim kreatif dari Pemuda, dari Ikatan Pelajar itu juga bisa aktif bikin aktif semacam ini. Taruhlah tidak mesti harus durasi panjang, durasi pendek saja, pesan-pesan singkat yang intinya tidak terlalu banyak pesannya tapi mengena kepada pemirsa, kepada pendengar dari jamaah khususnya di persyarikatan. Ya berarti alhamdulillah ini juga salah satu hikmahnya mungkin Pak. Salah satu hikmahnya. Karena kita dibatasi keluar, kemudian aktivitas kita, kegiatan-kegiatan perkaderan ditunda. Nah, kita pakai ini Pak sebagai media untuk. Nah iya. Artinya untuk teman-teman pemuda yang punya keahlian multimedia juga tampil. Mungkin masanya sudah semacam ini, tidak perlu lagi, ataupun hal yang kemarin masih bisa, tapi di masa depan generasi setelah kita mungkin masanya model semacam ini. Kira-kira COVID selesai kapan Pak? Harapannya kapan? Segera ya Pak? Saya kurang tahu kalau harus menjabarkan COVID selesai kapan, tapi mudah-mudahan segera Allah angkat ya, secepatnya Allah angkat wabah ini. Dan yang penting hikmah terakhir adalah segala ketentuan yang sudah terjadi menjadikan setiap manusia yang menjalani menjadi ridho. Karena hikmah apapun dalam musibah itu poin pentingnya adalah ridho. Ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, maka jalan keluarlah yang ada. Ketika kita sudah menggantungkan semuanya kepada Allah, maka jalan keluarlah yang dihadirkan. Kira-kira itu. Oke, itu mungkin sampai sini dulu Pak. Ini yang perdana, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut diskusi lagi tentang hikmah dan mungkin dengan tema yang lain di Pemudamu Podcast. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk podcast Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, saya Maulana Ahmad Farhasi dari IPM. Kemudian ada Sultan Aman ya. Bidang apa Pak? Bidang dakwah. Ketua ya Pak? Wakil ketua. Kalau pemuda gimana sih? Wakil ketua umum ya Pak? Iya. Terus ketua kemudian wakil ketua. Oh, ketua wakil ketua. Yang membawa itu. Membawa bidang adalah wakil ketua bidang. Oke. Mungkin itu saja rekan-rekan pendengar dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.